AC Milan mendapatkan masalah yang bertubi-tubi setelah kehilangan Paolo Maldini. Sejak perginya sang legenda, Rossoneri mengalami beberapa kemunduran. Salah satunya dengan ditikung oleh banyak klub di bursa transfer musim panas ini. Cetak Gol coba merangkum kehancuran AC Milan sebagai berikut. Dipimpin pemilik baru yang pelit. 22 Juli 2022 menjadi tanggal yang bersejarah untuk AC Milan. Pasalnya di tanggal tersebut Rossoneri resmi berganti kepemilikan dengan diakuisisi oleh Redbird Capital Partners. Datangnya pemilik baru ini menimbulkan banyak protes dan kekhawatiran dari para fans AC Milan. Alasannya perusahaan asal Amerika Serikat itu dinilai pelit dan hanya mementingkan uang semata. Hal itu bisa dipertanggungjawabkan dengan ungkapan dari Gary Cardinale selaku direktur utama. Dia menyebut jika tujuan Redbird Capital membeli AC Milan hanya karena ingin meraup keuntungan. Menurut Cardinale, AC Milan merupakan merek dagang yang bisa menghasilkan cuan besar. Benar saja di bawah kepemimpinannya, Rossoneri selalu salah dalam mengambil kebijakan transfer. Mereka lebih condong untuk mementingkan bisnis daripada prestasi untuk skuad Rossoneri. Hal itu bisa dibuktikan di mana Redbird kerap membeli banyak pemain-pemain buangan. Lebih mirisnya lagi, Redbird bahkan cuma menganggarkan 35 juta euro untuk belanja pemain di musim panas ini. Gak heran jika Paolo Maldini merasa kecewa dengan keputusan sang pemilik. Maldini sampai meminta kepada Redbird untuk menambah anggaran transfernya. Namun para petinggi mereka justru merasa geram dan memutuskan untuk memecat Maldini. Keputusan itu dinilai cukup aneh dari kalangan para penggemar Rossoneri. Alasannya mereka menilai jika Maldini punya andil besar dalam kebangkitan AC Milan di 2 musim terakhirnya. Arrigo Sacchi mengatakan jika Maldini merupakan korban dari kejamnya pemilik asal Amerika Serikat. Dia menilai jika Redbird nggak menghargai statusnya sebagai legenda AC Milan. Komitmen jangka panjang. Pada awal kedatangannya, Redbird berjanji akan menjadi pelayan yang baik untuk publik San Siro. Mereka akan membuat proyek jangka panjang untuk kejayaan AC Milan. Omongan itu dibuktikan langsung oleh Gary Cardinale. Pemilik sekaligus direktur utama Redbird itu memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai direksi dari Toulouse FC. Dia memutuskan untuk mundur dari klub Ligue 1 itu agar bisa fokus mengurus AC Milan. Meskipun mundur, hal itu nggak mempengaruhi status kepemilikan Redbird atas Toulouse FC. Namun komitmen itu nggak dibarengi dengan investasi serius di bursa transfer. Redbird lebih memilih untuk mendatangkan pemain muda dengan harga yang lebih murah. Belum lagi mereka membuat keputusan aneh dengan memberikan gaji tinggi kepada pemain baru. Sebut saja Ruben Loftus-Cheek yang baru bergabung namun mendapatkan gaji 4 juta euro per musimnya. Keputusan ini mendapatkan tentangan dari para penggemar Rossoneri. Mayoritas dari mereka lebih menyukai cara Paolo Maldini dalam menangani urusan transfer. Maldini gak segan-segan untuk mendepak pemain yang menuntut kenaikan gaji tinggi. Gianluigi Donnarumma, Frank Kessie hingga Alessio Romagnoli jadi bukti ketegasan Maldini. Bagi Maldini, gaji yang fantastis membuat kondisi finansial klub menjadi gak seimbang. Belum lagi dengan jomplangnya gaji antar pemain yang membuat ruang ganti jadi nggak kondusif. Banyak ditinggal pemain penting. Dengan beberapa kebijakan aneh dari Redbird Capital membuat AC Milan ditinggal banyak pemain kunci mereka. Terbaru, Rossoneri kehilangan Sandro Tonali yang resmi hijrah ke Newcastle United. Kepergian Tonali ke San Siro membuat banyak penggemar Rossoneri kehilangan harapan. Alasannya, Tonali merupakan pemain kunci AC Milan dalam meraih Scudetto 2 musim lalu. Gak cuma itu, dia juga berkontribusi besar membawa AC Milan melaju ke semifinal Liga Champions. Sebenarnya Tonali nggak ingin angkat koper dari San Siro, namun dirinya terpaksa dijual karena kondisi finansial. AC Milan sendiri membutuhkan dana segar untuk mempersolid skuad mereka. Selain Tonali, AC Milan juga kehilangan Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan untuk pensiun. Mereka juga terancam kehilangan beberapa pemain-pemain kunci lainnya. Mulai dari Theo Hernandez, Rafael Leao hingga Mike Migno yang juga berpotensi hengkang. Migno sendiri diisukan akan hijrah ke Premier League dengan bergabung ke Chelsea. Sedangkan Theo Hernandez menjadi bidikan Newcastle United dan Bayern Munchen. AC Milan sendiri mematok harga Theo sebesar 60 juta euro atau 978 miliar rupiah.
ditikung banyak klub. Nggak cuma kehilangan pemain pentingnya, AC Milan juga ditimpa oleh beberapa kesialan. Salah satunya mereka kehilangan banyak pemain incarannya dengan ditikung oleh banyak klub. Mulai dari Hussein Aouar, Evan Dika, Marcus Thuram hingga David Frastesi. Sebut saja Hussein Aouar yang baru saja diresmikan AS Roma beberapa hari yang lalu. Padahal di bulan April pemain asal Prancis ini sudah menjalin kesepakatan dengan Paolo Maldini. Sayang kepergian sang legenda membuat jajaran staf berhenti untuk merekrutnya. Selain Aouar, skuad Giallorossi juga mengungguli AC Milan dalam perburuan Evan Dika. Sebelumnya, manajemen Rossoneri sudah menawarkan gaji sebesar 5 juta euro untuk bek asal Prancis itu. Namun Dika lebih memilih AS Roma karena alasan jam terbang. Terbaru, skuad Serigala Ibu Kota juga tertarik untuk mendatangkan Daichi Kamada. Sebelumnya, gelandang tim nasional Jepang ini sudah mencapai kesepakatan dengan Paolo Maldini. Namun, negosiasi ini kembali tertahan karena manajemen baru mereka ragu dengan Daichi Kamada. Terakhir ada Marcus Thuram dan juga David Frastesi yang santer dikaitkan dengan AC Milan. Keduanya lebih memilih Inter Milan karena bayaran tinggi yang ditawarkan oleh manajemen, khususnya untuk Thuram yang menerima gaji 6 juta euro per musimnya. Sementara itu, skuad Diavolo Rosso cuma mampu menawarkan gaji 5 juta euro saja. Datangkan pemain yang kurang terkenal. Setelah kehilangan pemain incarannya, AC Milan berhasil memboyong rekrutan anyar. Pemain tersebut seperti Luca Romero, Marcos Portiello, hingga Ruben Loftus-Cheek. Pertama ada Luca Romero yang didatangkan dari Lazio dengan status bebas transfer. Pemain Argentina itu nggak mendapatkan perpanjangan kontrak baru dari skuad Bianco Celesti. Hal itu wajar karena Romero baru melesakkan 1 gol dari 14 pertandingan Serie A musim ini. Namun Direktur Olahraga AC Milan yakni Geoffrey Mokanda percaya dengan potensi dari Romero. Hingga akhirnya dia disodorkan kontrak selama 4 tahun yakni hingga 2027 mendatang. Berikutnya AC Milan juga baru saja mengamankan jasa dari Marcos Portiello dari Atalanta. Sama seperti Romero, Portiello diboyong dengan status bebas transfer setelah kontraknya selesai bersama Atalanta. Kiper 31 tahun ini diproyeksikan sebagai pengganti dari cipiran Tatarusanu. Manajemen Rossoneri memutuskan untuk nggak memperpanjang kontrak pemain asal Rumania tersebut. Terakhir ada Ruben Loftus-Cheek yang didatangkan dari Chelsea. Gelandang berusia 27 tahun ini ditebus seharga 16 juta euro ditambah bonus 4 juta euro. Kedatangan Ruben Loftus-Cheek bakal menutup lubang yang ditinggalkan oleh Sandro Tonali. Namun perekrutannya banyak diprotes oleh penggemar AC Milan. Pasalnya dia dianggap bukan pengganti yang pantas dan punya performa yang kurang konsisten bersama Chelsea. Bahkan pemain asal Inggris ini sempat mendapatkan kritikan dari Jose Mourinho. The Special One menyebut kalau Ruben Loftus-Cheek merupakan pemain yang enggan bekerja keras. Selain nama-nama tadi, manajemen Diavolo Rosso juga gencar akan mendatangkan Tijani Reinders. Menurut laporan dari Sky Sport, AC Milan sudah menawarkan 19 juta euro. Pemain keturunan Indonesia ini pun sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung ke skuad Rossoneri. Kini keputusan akhir berada di tangan AZ Alkmaar yang diketahui sebagai pemilik. Itulah ulasan kehancuran AC Milan di musim panas ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Rossoneri akan mengalami kemunduran di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.